Halo teman-teman, saya Evan Johan. Di video kali ini saya akan membahas tentang Cross-Origin Resource Sharing atau biasa kita sebut dengan CORS, dan juga tentang Pre-Flight Request. Kita langsung aja ke materi ya teman-teman. Oke, pertama apa itu CORS? CORS adalah sebuah protokol yang dibangun di atas HTTP untuk memberitahukan request yang dikirim dari aplikasi web domain lain ke aplikasi web kita itu diberikan izin akses atau tidak. Jadi begini teman-teman, misalnya kita ada sebuah aplikasi web dengan domain A, kemudian ada orang lain juga mempunyai sebuah website dengan domain B. Nah, dari aplikasinya kita, domain B, bukan domain B, tapi domain A, itu memberi akses tidak, memberikan izin tidak kepada domain B jikalau sewaktu-waktu dari domain B ingin mengakses data-data yang ada di websitenya kita. Nah, jikalau kita tidak memberikan izin, maka sewaktu-waktu domain B ini melakukan request terhadap domainnya kita, itu akan ditolak atau diblokir. Begitu. Nah, CORS juga hanya berlaku pada request yang dilakukan lewat browser, JavaScript, dan request yang berbeda domain atau origin. Sehingga, jika dilakukan dari backend atau curl, tidak akan kena dampak dari CORS. Nah, jadi CORS itu teman-teman hanya berlaku atau berfungsi di browser, JavaScript, dan yang requestnya berbeda dari domainnya. Nah, kalau teman-teman melakukan request atau pengaksesan datanya lewat dari Postman atau dari curl, itu tidak akan kena dampak dari CORS tersebut. Begitu teman-teman. Lanjut, kegunaan dari CORS. Yang pertama, membatasi pengaksesan aset atau data. Nah, jadi dengan adanya CORS, kita memberikan batasan-batasan nih teman-teman. Domain mana aja yang boleh mengakses data-datanya kita atau asetnya kita. Sehingga tidak ada lagi nanti data kita untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Nah, selain itu juga menyangkut poin yang kedua, yaitu tentang keamanan aplikasi, contoh hacker. Nah, pada saat kita membuka aplikasi, kemudian aplikasinya kita ya teman-teman. Nah, kemudian kita ternyata salah klik nih, ada klik apa, kemudian kebukalah tab baru. Nah, di mana di tab baru itu adalah website yang tidak kita kenal. Nah, di website yang kita tidak kenal itu kan kita tidak tahu kan di dalamnya itu ada script apa, siapa tahu ada script yang mau mengambil data-datanya kita kan. Nah, apabila di website tersebut itu mempunyai script yang ingin mengakses data-datanya kita, maka CORS yang kita terapkan di aplikasinya kita itu akan berjalan teman-teman. Dia akan mengecek apakah domain yang melakukan request ini diberikan izin atau tidak. Kalau tidak diberikan izin, maka akan diblok. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan data yang dia mau. Begitu teman-teman. Oke, ini adalah konfigurasi CORS pada aplikasinya kita. Contoh konfigurasi CORS itu ada low origin, low method, low header, low credential. Nah, kalau low origin ini, dia menentukan domain apa aja yang boleh mengakses data-datanya kita, aplikasinya kita. Kalau low method, itu metode apa aja nih yang boleh diakses. Misalnya get atau post, begitu. Begitu juga dengan header sama kredensial dan lain-lain. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mengatur CORS-nya agar semua bisa diakses, itu teman-teman tinggal value-nya diganti dengan tanda bintang. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman memberikan tanda bintang, berarti semua domain apapun itu boleh mengakses datanya kita. Begitu juga dengan metode, header, dan kredensial. Begitu teman-teman. Nah, kalau
mengatur course agar hanya beberapa yang bisa diakses, itu teman-teman tinggal value-nya diganti aja teman-teman dengan nama URL domainnya apa. Contoh http e-commerce.com. Berarti hanya http e-commerce.com ini aja yang bisa mengakses datanya kita. Kemudian allow method misalnya get post. Ya berarti yang boleh diakses oleh e-commerce ini hanyalah get post. Nah, option ini sebaiknya teman-teman harus mencantumkan di aplikasi teman-teman. Karena apa? Option ini adalah metode pre-flight request. Nah, pre-flight request itu adalah untuk melakukan pengecekan apakah tujuan URL mendukung course atau tidak. Nah, jadi dari pre-flight itu dia untuk melakukan pengecekan teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak memberikan option, itu maka akan error. Begitu. Nah, metode yang digunakan adalah option. Nah, biasanya pada developer tools, kalau kita di browser F12, kemudian kita lihat di network, itu bakalan muncul request-nya 2 kali request, teman-teman. Di mana request pertama itu adalah pre-flight request. Dia mengecek nih teman-teman, apakah mendukung course atau tidak. Kalau mendukung, berarti dia nanti ada 200 kan statusnya. Nah, dan juga kalau untuk request yang kedua itu adalah actually dari request kita, yang benar-benar requestannya kita. Begitu. Jadi kalau misalnya pre-flight-nya itu mendukung course dan kita sudah mengikuti standarnya, maka dia akan nge-call request yang benar-benar yang kita mau. Nah, apabila kalau pre-flight request-nya itu tidak kita terapkan teman-teman, maka akan muncul error seperti ini teman-teman. Has been blocked. Respond to pre-flight request doesn't pass access control check. Nah, jadi pengecekannya nggak lewat nih teman-teman. Makanya teman-teman harus memberikan option di setiap metode yang tadi. Metode yang ini. Nih, dikasih option. Begitu. Lanjut, cara kerja course. Nah, cara kerjanya course ini seperti ini teman-teman. Misalnya kita ada aplikasi kita ya, originnya kita itu belajarcourse.com. Kemudian ada website lain, other domain, itu belajar-data.com. Nah, ternyata data.com ini membutuhkan data yang ada di belajar course nih teman-teman. Nah, kalau kita tidak memberikan akses kepada belajar-data.com ini, maka akan muncul error seperti ini teman-teman. Error message-nya dari course. Nah, ini saya contohnya, saya menggunakan Udemy ya teman-teman. Udemy contohnya, karena yang saya beri akses itu hanya google.com aja. Nah, dari Udemy, saya coba mengakses, maka akan kena error karena tidak diberikan izin. Hanya google.com aja yang diberikan izin. Nah, ini has been blocked by course. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya belajar data request ke belajar course, kemudian dari originnya kita itu tidak mengizinkannya, maka akan kena error seperti ini. Nah, kalau misalnya dari originnya kita belajar course.com ini akses kontrol allow originnya dikasih bintang, otomatis belajar-data.com ini itu bisa mengakses data yang dia butuhkan, contohnya get list data course. Nah, nanti pada saat kalau dia tanda bintang, diakses, masuk ke sini, ke klien dari web browsernya kita, dilempar ke belajar course. Nah, nanti belajar course akan melempar ke klien dan datanya akan diterima oleh belajar-data.com. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah alternatif fixing course. Nah, biasanya kan teman-teman kan kalau udah di QA atau di mana kan pasti kok low ini ya kena blok nih course origin. Nah, itu pertama-tama kita bisa menggunakan plugin yang ada di browser Chrome.
Nah, teman-teman tinggal download aja pluginnya. Nah, nanti tinggal di-on-in, tinggal dihidupin. Nah, plugin ini membuat seolah-olah bahwa domain tersebut itu domainnya sama atau sudah terdaftar di aplikasi web kita. Misalnya yang tadi ya teman-teman, misalnya di belajar di sini di belajar course ini ternyata hanya menerima belajar.com aja, tapi belajar-data.com tidak diterima. Nah, kalau kita menggunakan plugin tadi, itu seolah-olah belajar data ini adalah belajarcourse.com. Jadi originnya sama, jadi diberikan akses untuk mengakses data. Begitu. Nah, ada juga setting dari server teman-teman. Nah, ini server ini adalah servernya .NET ya teman-teman. Ini yang saya tahu aja sih. Nah, kalau di .NET itu dia bisa setting di II servernya itu di HTTP response header. Nah, nanti di sini kita bisa tambah add. Nah, ditambah kemudian kita tulis name-nya apa, access control origin, nah value-nya apa, kita kasih bintang. Nah, maka nanti langsung dari server tersebut akan mengizinkan domain apapun yang bisa mengakses. Tinggal kita ubah-ubah aja value-nya apa. Begitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman lebih mengerti lagi, saya ada contoh teman-teman. Contohnya ini. Saya menggunakan bahasa pemrograman Go. Nah, di sini saya ada main-nya. Nah, di sini saya hanya memberikan akses itu kepada www.google.com. Selain itu, saya tidak akan memberikan aksesnya, teman-teman. Nah, kita langsung running aja, teman-teman. Oh, ini udah running ya. Oke. Untuk memastikannya lagi, kita running ya, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ada option, teman-teman. Option ini nanti kita gunakan nanti untuk melakukan pengecekan pre-flight request. Nah, di sini juga saya udah buat yang menggunakan library course untuk di pemrograman Go. Untuk sementara kita coba cek di sini http. Oh, baru running teman-teman. Kita allow access. Oke, kita di sini http .localhost 9000 host. Nah, di sini ada hello world ya teman-teman. Nah, kita tadi kan hanya memberikan izin kepada www.google.com. Nah, sekarang kita google.com ke google.com seperti ini. Nah, cara untuk mengetesnya pertama-tama kita install dulu plugin di sini teman-teman, jQuery Injector. Gunanya apa? Untuk menginjek JavaScript ke www.google.com ini. Agar seolah-olah kita lagi mengakses dari website Google gitu. Sekarang kita inject into the page. Oke. Nah, kita langsung ke konsol. Nah, di konsol kita tinggal langsung panggil aja Ajax. Sebelumnya saya udah pernah coba. Kita gunakan ini. Nah, kita enter. Nah, ini diberikan akses teman-teman. Tidak ada error sama sekali. Nah, coba kita di Udemy. Kita ke Udemy. Nah, setelah itu kita F12 juga. Nah, setelah itu kita injek juga di sini JavaScript. Agar seolah-olah kita melakukan dari front end. Nah, kita tinggal buat lagi seperti yang tadi.
Ajax course. Nih teman-teman. Jadi dari www.udemy.com ini itu kena blok course karena tidak diberikan izin low access. Karena yang diberikan akses itu hanya https google.com. Begitu teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya kita mau membuat semuanya ya, kita buat semuanya jadi allow. Ya udah. Simpelnya kita tinggal ubah www.com ini www.google.com ini kita ubah dengan tanda bintang. Nah, kemudian kita running lagi. Oke, allow access. Oke. Nah, kalau dari Google tadi kita coba. Sukses. Kemudian dari sini juga sukses. Karena kita memberikan tanda bintang tadi, teman-teman. Nah, gimana kalau cuma dua aja ya, teman-teman? Yang tadi Google sama Udemy aja nih, yang lainnya tidak boleh. Nah, caranya itu kita tinggal ubah aja nih, teman-teman. Tinggal sebenarnya kita tinggal tambah aja di sini. Nah, www misalnya Udemy. Nah, tapi kalau seperti ini bakalan error, teman-teman. Karena tidak mensupport low origin yang seperti ini, hanya beberapa model browser saja yang mendukung seperti ini. Makanya kalau kita mau membuat beberapa doang, itu kita tidak bisa menggunakan sintak yang biasa ini, yang sederhana ini. Kita menggunakan library yang sudah ada, yang bisa kita gunakan di Go. Nah, contohnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, kita menggunakan bawaan dari package GitHub yang course ini. Course sama Echo. Gitu. Nah, pada saat di course ini, kita tentuin nih, teman-teman. Yang mana yang kita allowin dalam bentuk array. Google.com sama Udemy. Yang lainnya tidak akan bisa mengakses. Nah, kemudian di main-nya, ini kan yang pakai cara biasa ya, teman-teman. Kita komen, kemudian kita ini, uncomment yang ini, yang baru, yang menggunakan library. Nah, kita save, kemudian kita run. Oke, access allow. Oke. Nah, di sini kita coba lagi ya, teman-teman. Yang Udemy kita coba lagi, berhasil. Yang Google kita coba lagi, berhasil. Berhasil ya, teman-teman. Nah, kita coba di situs yang lain. Apa misalnya? Coba kita di sini kita coba ke Bing ya, teman-teman. Bing. Kemudian kita 12. Inject. Oke. Kita yuk seperti biasa .ajax buka kurung. Nih, teman-teman. Kena blok. Jadi hanya yang diizinkan hanya Google sama Udemy saja. Begitu. Nah, kalau teman-teman ingin mau mencoba tes pre-flight request, itu biasanya teman-teman lihat di sini nih. Nih, ini kan kalau satu ya teman-teman, kita hanya mencoba get doang, get dari sini. Gimana kalau kita masukkan lagi content type seperti ini. Nih, saya udah ada contohnya.
ada content type. Nah, ini kan kena blok nih teman-teman di Bing ini. Nih, pertama kali dia langsung gagal nih teman-teman. Ada 2. Kita clear lagi ya, biar lebih paham. Kita lakukan lagi. Nah, ada 2 kali teman-teman. Nah, karena yang pertamanya gagal, yang untuk pengecekan course-nya ternyata Bing ini tidak diberikan izin, maka untuk melakukan yang kedua kali itu tidak akan diberikan gagal, tidak diberikan izin. Begitu. Begitu juga dengan yang di sini di Google. Kalau di network, kita coba di konsol, Ajax, titik Ajax, yang content type. Nah, ada 2 teman-teman. Yang pertama dia mengecek, oh ternyata disetujui nih, ada pengecekan course, mendukung, kemudian dilakukan pengecekan yang aktualnya. Lalu dapatlah datanya, hello world. Kalau yang di Bing ini tadi kan, dia melakukan pengecekan, ternyata udah gagal di pengecekan, maka yang untuk yang keduanya tidak akan tidak akan dieksekusi. Begitu. Jadi begitu teman-teman, kalau teman-teman mau melakukan pengetesan terhadap course, kita harus melakukan inject ini dulu, inject jQuery dulu ke websitenya. Begitu. Oke. Kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama, apabila aplikasi masih di development, ada 3 cara untuk mematikan course. Yang pertama, yaitu kita konfigurasi filenya seperti access control low origin-nya kita kasih bintang. Nah, yang kedua, kita gunakan plugin yang ada di browser, yang tadi, yang seperti di plugin Chrome-nya saya, yang seperti ini. Oh ya, saya belum kasih contoh ya. Nah, yang ini plugin course-nya, kalau kita hidupkan, nah, Bing ini, kita tes. Nih, tidak ada error. Kalau kita menggunakan plugin course. Begitu. Nah, kemudian ubah konfigurasi di server. Contohnya pada .NET yang dilakukan di e-server. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada di e-server, itu khusus di .NET sih. Tapi kalau untuk yang lain, saya belum mengetahuinya. Begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, kita udah mengetahui kegunaannya pre-flight request itu bagaimana. Yang ketiga, apabila aplikasi sudah di production, sebaiknya diberikan batasan domain apa saja yang boleh mengakses aplikasinya kita dengan menggunakan course. Sehingga keamanannya lebih terjaga, teman-teman. Yang keempat, course juga sebagai layer tambahan pada layer security. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.